Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salhan Dwi Cahaya Saputra, NPM 20.293 dari kelas A, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanganan Pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal saya. Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berstatus pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease WHO. WHO Health Organization berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Hal ini direspon oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan status wabah COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Setelah itu, Presiden membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah. Pemerintah berperan penting dalam mengambil kebijakan yang terbaik untuk keselamatan seluruh rakyat. Pemerintah pusat memberi kebijakan atas segala kewenangan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan wabah COVID-19 yang telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Urusan ini sudah tidak menjadi urusan dengan wabah COVID-19 yang telah menjadi pemerintah semata, melainkan urusan pemerintah daerah juga. Mengingat COVID-19 sudah dinyatakan WHO sebagai pandemi meningkat setelah sebelumnya dinyatakan sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional. Dalam kondisi ini, undang-undang yang tepat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal ini terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut baik tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah surat keputusan dan surat pemerintah yang berasal dari kebijakan yang tidak tertulis, yang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya yang diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang artinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dalam proposal saya. Yang pertama, bagaimana COVID-19 dapat terjadi di internasional. Dua, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani COVID-19. Tiga, bagaimana pandangan masyarakat melihat upaya pemerintah menangani COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Satu, untuk mendeskripsikan pengaturan tenaga kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dua, untuk melihat kinerja pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Tiga, untuk melihat kesejahteraan rakyat Indonesia saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, di sini ada kegunaan penelitian. Dari hasil penulisan hukum ini, penulisan mengharapkan dapat memberikan kegunaan bersifat teoritis dan bersifat praktis antara lain. Yang pertama, kegunaan teoritis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengaruh dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum ketatanegaraan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana internasional. B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum tata negara yang terkhususnya dalam upaya pemerintahan dalam menanggulangi bencana internasional. Yang kedua, kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan dalam kondisi darurat. B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mengenal hukum tata negaraan. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan negara Indonesia juga sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam membentuk dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan politisi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah tujuan negara dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Pancasila sebagai dasar negara hukum mengarah sebagai dasar lebih jauh daripada saat ini, termasuk di dalamnya mengenai pembentukan dan penegakan hukum yang seharusnya ditegakkan. Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap segala kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan harus diutamakan dengan menggunakan cara-cara yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, bukan malah menggunakan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang dimaksud dalam rangka untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Selanjutnya di sini ada spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer perundang-undangan, bahan hukum sekunder atau doktrin, dan bahan hukum tersier atau opini masyarakat. Selanjutnya, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep serta metode analisis yang termasuk ke dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Selanjutnya, tahap penelitian. Pertama, tahap penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan dan literatur beserta sumber bacaan lainnya. Penelitian di kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. B. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan observasi guna mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah serta dikaji berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama, studi kepustakaan. Suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis atau kepustakaan. Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik. Kedua, wawancara. Suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses informasi dan komunikasi. Selanjutnya, alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam membantu pengumpulan data-data
Pertama, alat pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa tindakan yang sistematis, yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian perpustakaan berupa alat tulis, komputer atau notebook, dan flash disk. Alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam, kamera, handphone, laptop, atau notebook. Selanjutnya, analisis data. Data penelitian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Yuridis ini ada karena dalam penelitian ini bertolak dari peraturan sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya terjadi di lapangan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Instansi. Kantor Mahkamah Agung, Kantor Mahkamah Konstitusi, Kantor Pemerintah Kota Cimahi. Selanjutnya, jadwal penelitian. Kegiatan yang dimulai dari bulan Maret sampai bulan Juni 2022. Selanjutnya, sistematika penulisan. Pertama, bab 1 mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab 2 yang berisi mengenai penulisan tinjauan kajian pustaka dalam mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab 3 mengenai pembahasan identifikasi masalah. Bab 4 adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya, daftar pustaka yang terdiri dari 3, peraturan perundangan, sumber lain, dan buku. Peraturan perundangan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen 4 tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Kesehatan. Buku. Dinar Firdaus, Katarina Riris, Darmin Tuwu, dan selanjutnya sumber lain yaitu Mandasari Jayanti. Sekian atas proposal mengenai presentasi proposal saya. Apakah Saudara Ainun ingin bertanya? Ya baik, sebelumnya izin bertanya, Saudara Salhan, terkait dengan pemberitaan yang baru-baru ini beredar di media sosial, yaitu mengenai peningkatan kasus COVID. Menurut Anda, apakah dengan adanya berita tersebut, pemerintah telah berhasil menangani kasus pandemi COVID ini atau sebaliknya? Mungkin hal tersebut terjadi karena masyarakat berpikir telah terjadi penurunan yang sangat drastis dan juga sudah ada anjuran bahwa diperbolehkan tidak menggunakan masker saat di luar ruang. Dengan adanya hak tersebut, mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID sudah benar-benar musnah, sehingga lalai terhadap protokol kesehatan. Hal itu dapat menjadi salah satu faktor kembali meningkatnya COVID saat ini. Begitu jawaban dari saya. Berarti kalau misalkan seperti itu, Anda beranggapan bahwa pemerintah sampai saat ini belum maksimal untuk melakukan penanganan terhadap COVID. Dan yang menjadi faktor utama hal tersebut terjadi itu mungkin dari kami juga sebagai masyarakat yang mungkin lalai untuk menjalankan perintah-perintah pemerintah dalam upaya penanganan kasus pandemi COVID tersebut ya. Selanjutnya, dampak negatif apa yang Anda rasakan akibat dari COVID ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Yang saya dapati dampak dari pandemi ini terganggunya kegiatan pembelajaran saya di saat kuliah yang menjadinya online dan yang seharusnya offline.
Dan kehidupan keseharian saya itu mengenai kesehatan dengan pandemi ini, mungkin kesehatan yang seharusnya 100% normal, tetapi pada saat ini tidak sepenuhnya normal. Dan dirasakan bukan oleh saya, juga mungkin dengan seluruh masyarakat yang ada di luar sana. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Salhan atas jawaban dan pemaparannya. Terima Baik, kasih. terima kasih Ainun atas sudah menanya terhadap presentasi proposal saya. Sekian dari saya mengenai presentasi proposal atas tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekian, saya tutup dan terima kasih.